Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, bersama saya Haritman di Haritman Channel. Pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas terkait etnis Tionghoa di Negari Kambang pada tahun 1924. Informasi ini saya peroleh dari majalah Panji Pustaka yang terbit tahun 1924, dan ini merupakan tulisan salah seorang warga atau etnis Tionghoa yang tinggal di Kambang bernama Go Peng Tiap. Nah, jadi ini informasinya saya peroleh dari Dun Sanak kita, Surya Suryadi, yang menjadi dosen di Leiden University di negeri Belanda. Koran ini atau majalah ini masih tersimpan di pustaka Belanda. Nah, bagaimana kondisi atau jumlah orang Tionghoa di negeri Kambang pada awal abad 19 itu? Ikuti saya di video kali ini. Check it out. Salah seorang etnis Tionghoa yang tinggal di Kambang pada tahun 1924, Go Peng Tiap, menulis di majalah Panji Pustaka nomor 4 tanggal 24 Januari 1924. Ini merupakan tahun kedua penerbitan Panji Pustaka di halaman 78 sampai 79. Koran ini atau majalah ini tersimpan di Leiden, Belanda. Beberapa tahun yang telah lalu, negeri Kambang sunyi senyap sahaja. Apakah sebabnya? Ya, tentu tuan-tuan telah maklum bahwa negeri Kambang itu negeri baharu. Mulai tahun 1914 barulah diduduki oleh asisten Demang. Pada ketika itu negeri tanah airku. Jadi Go Peng Tiap tetap menyebut Kambang itu adalah tanah airku. Belumlah berapa ramai. Di sana sini hutan belukar dan semak-semak saja. Kadang-kadang datang juga harimau yang buas-buas memusnahkan ternak orang. Sekali-sekali orang yang diterkamnya oleh si ganas itu. Karena itu, kepala pemerintah tiada bersenang hati. Beberapa pendekar dan orang yang berani-berani disuruh oleh pemerintah memusnahkan binatang-binatang buas itu dengan diberi juga hadiah oleh pemerintah. Dan di Kuala, jadi di Kuala ini maksudnya di Muara, dan di Kuala Kambang ada beberapa ekor buaya yang ganas-ganas. Semuanya binatang-binatang buas disuruh tangkap oleh Kontrelur Air Haji berkedudukan di Balai Selasa. Sejak sehabisnya binatang buas, mulai negeri Kambang ramai, dan saudagar-saudagar di Kambang makin banyak juga, dan berhubungan perniagaan dengan saudagar-saudagar di Padang. Berpuluh-puluh perahu yang syarat dengan barang-barang hutan pergi ke Padang. Sehingga ketika perahu-perahu itu berangkat, memutihlah Kuala atau Muara Kambang itu. Dan lagi setiap minggu adalah sebuah di antara kapal-kapal kepunyaan Stumfar maskapai Kurinci di Padang singgah di Kambang akan memuat barang hutan. Pada tahun 1906 mulailah didirikan orang sebuah sekolah yang bernama Government Inlandse School dan sebuah sekolah negeri Pasar Kambang. Daripada tahun 1917 di Koto Pulai, negeri di Hulu Kambang, didirikan pula sebuah sekolah negeri. Orang-orang Tionghoa di Kambang ada kira-kira 30-40 jiwa banyaknya, besar dan kecil. Sebab itu Kontrelur di Balai Selasa mengangkat seorang dari handelar-handelar itu yang bernama Chia Hot Chai jadi Witchmaster, kepala dari mereka sekalian.
pada tahun 1921 mulai terdiri toko-toko Bumi Putra dan Tionghoa, sehingga ramai pasar kambang itu. Kalau dilihat waktu malam amatlah indahnya, penerangan dari lampu minyak tanah saja, tidaklah dengan penerangan listrik seperti di Padang dan lain-lain. Dan Oto pun banyak pula mondar-mandir. Baru ini datang komedi bangsawan dan sirkus yang datang dari Amerika. Pada tahun 1923, terdirilah agen dari BPM di Pasar Kambang dipegang oleh Go Ben Peng. Dan ada juga tukang gigi Furhin Ju Ming San. Sehingga inilah saja dahulu saya yang rendah mewartakan tanah airku ini, sebab tidaklah ada kabar dan berita yang perlu. Demikian Tuan Go Peng Tiap menulis dari Kambang kepada Panji Pustaka. Permisi, Kong. Permisi. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.